Hai, welcome to my mini video. Kembali lagi bersama aku, guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Repi Wulandari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM A1A022030. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Video ini saya buat diperuntukkan untuk memenuhi tugas statistika pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Masuk ke materi, teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian regresi. Pada awalnya, regresi adalah suatu analisis yang digunakan oleh Van Coys-Dalton pada abad ke-19 untuk menjelaskan fenomena biologi. Namun, seiring berjalannya waktu, regresi menjadi alat dalam statistik yang berfungsi menguji hubungan antara variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara satu variabel dependen dan serangkaian variabel lain atau independen. Analisis penelitian regresi ganda. Judul penelitian, di sini terdapat pengaruh ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 terhadap kemampuan kreativitas atau Y siswa SMK 5 Kepahyang. Di sini terdapat data penelitian. Nah, di sini terdapat 12 responden dengan ekstrakurikuler seni sebagai X1, minat seni sebagai X2, dan kreativitas sebagai Y. Nah, langsung saja kita masuk pada hasil SPS. Kita masuk pada variabel insert atau remove. Nah, pada tabel ini mempunyai makna bahwa memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel ekstrakurikuler seni dan minat seni, sementara variabel dependen adalah variabel kreativitas. Nah, analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Kemudian kita masuk pada model summary. Pada model summary ini mempunyai makna bahwa memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau hubungan atau sumbangan pengaruh variabel ekstrakurikuler seni dan minat seni secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kreativitas. Kemudian kita masuk pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini mempunyai makna bahwa memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel ekstrakurikuler seni dan minat seni secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kreativitas. Langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel ekstrakurikuler seni atau X1 dan variabel minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kreativitas atau Y. Dalam hal ini, kita mengacu pada nilai square yang terdapat dalam hasil analisis regresi linear berganda, ini pada tabel model summary berikut. Di sini saya sudah memberikan contoh. Diketahui, nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,713, seperti yang sudah ditandai dengan warna kuning. Nah, nilai R-square 0,713 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yakni 0,844 dikali 0,844, yang merupakan hasil dari 0,713. Besarnya angka koefisien determinasi atau R-square adalah 0,713 atau sama dengan 71,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel ekstrakurikuler seni atau X1 dan variabel minat
seni atau X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kreativitas atau Y sebesar 71,3%, sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 71,3%, 28,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Nah, perlu diketahui besarnya variabel lain disebut juga sebagai error atau dilambangkan dengan E. Untuk menghitung nilai error tersebut, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang R2. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R square ini umumnya berkisar antara 0 sampai 1. Namun, demikian jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R square bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi atau R square, maka ini artinya pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Lanjut, kita masuk ke tabel ANOVA. Nah, berdasarkan tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi atau sig dalam uji F adalah sebesar 11,164 karena sig 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kreativitas atau Y, atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Lanjut, kita masuk ke tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini memiliki makna memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel ekstrakurikuler seni dan minat seni. Nah, secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel kreativitas. Adapun rumus regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali 1 ditambah B2 dikali 2 atau Y sama dengan 23,612 ditambah 0,289 ditambah 0,501. Lanjut, kita masuk ke tabel ringkasan analisis regresi multiplex atau berganda. Nah, di sini terdapat variabel, koefisien regresi, tabel hitung, dan sig. Nah, pada variabel itu terdapat konstanta X1, X2, kemudian ada pada koefisien regresi itu terdapat konstantanya 23,832, X1-nya 0,286, kemudian X2-nya 0,501. Kemudian pada tabel hitung itu 1,844, 1,921. Kemudian pada signifikansi itu terdapat 0,098, 0,087. Kemudian masuk ke tabel ke F hitung itu ada 11,164, R square itu ada 0,713, kemudian pada sig itu terdapat 0,004. Lanjut, kita masuk pada rumusan hipotesis dalam uji F simultan. Adapun hipotesis atau dugaan yang diajukan dalam uji ini adalah ada pengaruh ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan terhadap kreativitas atau Y. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F, ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikansi atau sig dan nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel. Nah, yang pertama itu berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Itu yang pertama ada, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya ekstrakurikuler seni
atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Kemudian 2, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Kemudian yang kedua itu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Nah, yang pertama itu ada jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Begitupun yang kedua itu adalah sebaliknya. Jika F hitung dan F tabel jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Lanjut, kita masuk ke pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi linier berganda. Terdapat tabel ANOVA. Nah, yang pertama itu 1, berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Nah, berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai SIG itu adalah sebesar 0,004. Karena nilai SIG 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain, ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni pengambilan keputusan dan minat seni atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas atau Y. Kemudian yang kedua itu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai hitung adalah sebesar 11,164. Karena nilai F hitung 11,164 lebih besar dari F tabel, yaitu 4,10, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain ekstrakurikuler seni atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas Y. Nah, catatan di sini kenapa pada tabel F tabel itu diambil sebesar 4,10. Itu karena sesuai dengan distribusi nilai R tabel statistik pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel, yaitu K N dikurang K, di mana K adalah jumlah variabel independen, variabel bebas atau X, sementara N adalah jumlah responden atau sampel penelitian. Dalam penelitian ini jumlah K ada 2, yaitu variabel ekstrakurikuler seni dan variabel minat seni, sementara jumlah N adalah 12 orang siswa sebagai responden. Selanjutnya, nilai ini kita masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan angka 2, 12 dikurang 2, yaitu 2 dan banding 10. Angka ini kemudian kita jadikan acuan untuk mencari atau melihat nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel statistik. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 10 dan 2. Jadi, antara 10 dan 2 itu ada 4,10. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa ekstrakurikuler atau X1 dan minat seni atau X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kreativitas Y. Itu penjelasan dari aku mengenai apa itu materi regresi. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.